Sudah kah? Ya, Sudah itu. Sudah toh? Oke, selamat malam para pemirsa di mana saja kami semua berada. Eh, Hari ini tanggal hari Minggu tanggal 31 Maret. Hari ini tanggal 31 Maret 2024. Eh, kita hari ini kita akan apa? Diskusikan soal sesuai dengan seruan poster yang kita kasih sebarkan. Jadi hari ini diskusi apa? Laulau TV akan kita bicara-bicara, bincang-bincang lah. Kita akan bicarakan soal sesuai dengan tema yang kita kasih sebar mengakhiri kekerasan di Papua. Ada beberapa hal yang kita kemukakan juga sesuai dengan apa apa brosur yang kita sebarkan itu soal konflik di kekerasan yang dilakukan oleh apa anggota TNI di Puncak, terus juga di Yaukimo beberapa waktu ini itu dia membuat apa namanya protes. Jadi respon dari konflik itu dia bikin protes, aksi-aksi protes di mana-mana, aksi-aksi demonstrasi mahasiswa, LSM-LSM di Indonesia segala macam. Nah, dari proses beberapa waktu ini, pasca ini teman-teman kita dari teman-teman dari Lau-Lau Papua kita mencatat beberapa hal yang penting. Salah satunya yang paling penting itu soal apa apa namanya pemberlakuannya undang-undang penting-penting pemberlakuannya undang-undang humaniter pertama, terus juga menguatnya isu hak penentuan nasib sendiri juga, terus juga isu dialog itu. Nah, untuk kita lebih bicara-bicara ke depan, bincang-bincang ke dalam itu, saya nanti kasih kesempatan untuk apa pemateri pertama. Jadi hari ini teman-teman dari Laulau TV kita mengundang ada di 4 pemateri. Yang pemateri pertama itu Veronica Koman, itu aktivis HAM. Dia juga konsen memperjuangkan hak politik orang Papua. Terus juga yang pemateri kedua itu ada Jeffrey Wenda dari Departemen Politik Jual MOP. Terus yang ketiga itu dari kawan Filipus Robaha, aktivis Zona Mapa. Nah, saya langsung saja nanti kasih pertama kawan Vero Koman untuk menjelaskan beberapa hari ini sikap aksi-aksi protes terus segala macam wacana yang muncul soal apa namanya eh, pentingnya pemberlakuan undang-undang humaniter dalam kondisi situasi sekarang pada saat ini, bagaimana mekanismenya segala macam yang sama seperti juga beberapa waktu lalu kawan Vero juga menulis soal itu di status itu bisa kawan Vero bisa menjelaskan soal itu. Terus juga apa sebagai seorang pengacara juga melihat kondisi ini mekanismenya bagaimana, apa yang harus dipersiapkan segala macam itu bisa kawan Vero jelaskan. Silakan. terima kasih Miku atas kesempatannya. Selamat sore, malam semua. Jadi, eh, terima kasih lagi sudah diundang untuk hari ini bicara soal penerapan hukum humaniter di Papua. Jadi, hukum humaniter itu adalah salah satu jenis hukum internasional. Namanya hukum humaniter internasional alias hukum perang alias hukum konflik bersenjata. Nah, itu semua sama. Cuman beda nama aja, tapi itu sebenarnya sama, itu merupakan hukum internasional. Nah, jadi kenapa para pembela HAM Papua belakangan ini mau mendorong advokasi eh, jadi Em, pertama-tama mungkin harus kita ini dulu ya, bilang bahwa seperti kata Frantz Fanon, kolonialisme itu pasti menyiksa, pasti membunuh, pasti membantai, dan pasti melanggar.
Nah, jadi itu dulu dasarnya. Nah, jadi kemudian kita baru ke bagaimana kolonialisme ini kita apa sih kita sandingkan dengan hukum humaniternya. Nah, jadi hukum humaniter internasional itu sendiri ada berbagai jenis, ada banyak jenis. Ini saya mencoba sebisa mungkin untuk memakai bahasa awam ya, tidak terlalu teknis hukum ya. Nah, jadi dari berbagai jenis hukum humaniter itu ada yang namanya hukum perang pembebasan nasional. Nah, pas tuh kan yang seperti yang sedang apa TPNPB OPM perjuangkan. Nah, jadi tidak serta-merta semua kelompok bersenjata itu bisa mengklaim bahwa perang saya adalah perang pembebasan nasional gitu. Jadi ada tiga klasifikasinya yang bisa masuk ini, yaitu apabila kelompok bersenjata non negara tersebut melawan eh, kolonialisme, melawan okupasi asing, dan atau ketiga melawan rezim rasis. Nah, bisa salah satunya aja gitu. Tapi kalau dalam kasus Papua itu masuk ke dua kategori. Jadi satu saja cukup, tapi dalam kasus Papua masuk dua kategori, yaitu yang kolonialisme dan rasis. Nah, kalau Papua resmi jadi DOM, daerah operasi militer, lengkap tuh jadi jadi paket lengkap tiga-tiganya, yang okupasi asing juga masuk. Nah, karena kalau dilihat dari instrumen hukum internasionalnya aja, wilayah masyarakat adat itu sebetulnya tidak boleh dimilitarisasi gitu. Nah, jadi apalagi? Nah, jadi kalau memang diberlakukan hukum humaniter terkait yang perang pembebasan nasional, maka itu seharusnya klasifikasinya adalah konflik bersenjata internasional. Kita masih mendengar bahwa ya ini yang terjadi di Papua itu non internasional ya. Jadi konflik bersenjata ada yang garis besarnya internasional, non internasional. Nah, kalau kita bicara perang pembebasan nasional itu masuknya ke internasional. Alasannya karena ini bangsa lawan bangsa. Nah, jadi itu kayak apa bahwa kan ini merupakan sebuah bangsa yang ingin merdeka gitu kan. Jadi hukum internasional memandangnya ya udah gitu posisinya sejajar negara bangsa dengan bangsa dalam hal ini bangsa Indonesia versus bangsa Papua. Nah, jadi ya kalaupun sekarang yang misalnya yang Indonesia nanti klaim bahwa tidak bukan itu tapi merupakan sekarang sih Indonesia berusaha mengkerdilkan situasi bilang bahwa ini hanya apa operasi polisi gitu kan, operasi penegakan hukum. Itu adalah upaya Indonesia untuk mengerdilkan situasi Papua. Karena kalau hukum humaniter yang berlaku di Papua itu artinya internasional punya kepentingan di Papua, bahwa urusan Papua itu bukan masalah domestik lagi. Jadi pentingnya itu, mungkin kuncinya itu ya ada berbagai konsekuensi apabila hukum humaniter itu berlaku. Tapi poin utamanya saya pikir bahwa itu berarti Indonesia nggak bisa bilang lagi masalah Papua itu masalah domestik. Ini merupakan masalah internasional yang berlaku aja hukum internasional gitu. Nah, terkait apakah yang berlaku konflik bersenjata internasional atau non internasional itu adalah prinsip masalah ideologi. Kalau bilangnya itu perang pembebasan nasional, perang melawan kolonialisme dan rezim rasis itu masuknya internasional. Kalau misalnya non internasional yang mungkin Indonesia ya udahlah akhirnya ngaku-ngaku tipis ya udahlah non internasional deh gitu. Nah itu tetap hukum humaniter internasional bisa berlaku ada common article 3. Jadi kayak ada hukum kebiasaan yang memang apa hukum-hukum dasarnya itu yang pasti berlaku. Tapi tetap aja gitu mau yang manapun hukum internasional berlaku. Maka makin penting dan makin relevan untuk organisasi-organisasi internasional masuk ke Papua untuk bisa monitor segala macam. Lihat tuh perang di Ukraina, di Gaza itu yang di Gaza sih bukan perang itu genosida pembantaian. Itu semua orang bisa monitor
orang-orang bisa kumpulin bukti-bukti kan. Jadi semua orang bisa tahu gitu. Kita dapat update tiap hari. Nah, kalau hukum humaniter berlaku di Papua, ya berarti seharusnya keadaannya juga seperti itu. Nah, jadi Indonesia tuh makin tidak bisa lagi menutup-nutup kejadian di Papua karena ini kepentingan internasional, bukan domestik. Itu pentingnya. Konsekuensinya, saya pikir, itu adalah TPNPB itu juga harus menaati gitu hukum humaniter dan yang paling bermasalah saat ini kontroversial ya yang dimana kayak misalnya kemarin ya baru kemarin yang Yahukimo TPNPB klaim tembak satu orang intel yang menyamar jadi tukang galon air. Bagaimana membuktikan bahwa itu adalah intel? Nah, bagi observer pemantau internasional itu akan menganggap bahwa kalau misalnya apa tidak ada buktinya gitu, kayak cuman klaim bahwa dia adalah intel, itu pasti pemantau internasional akan bilang bahwa ini sipil yang dibunuh gitu. Ini sipil yang dibunuh maka TPNPB melanggar gitu. Nah, jadi seperti kata Fanon lagi, wah saya hobi kutip Fanon nih, bahwa memang apa namanya kolonialisme itu adalah kekerasan. Maka untuk mengalahkannya harus dengan kekerasan yang lebih besar lagi. Tapi untuk mencapai itu perjuangan tuh harus bersih, jangan barbar gitu. Nah, jadi ya di sini lagi gitu. Bagaimana TPNPB sesiap apa untuk benar-benar bisa masuk taraf apa kayak konstelasi internasional gitu, jadi subjek hukum internasional. Nah, ini kemudian saya dari sini sebenarnya ada masukan gitu, mumpung di sini ada Departemen Politik ULMWP ya. ULMWP seharusnya sudah advokasinya lebih tinggi dari cuman minta Dewan HAM ke Papua gitu. Dewan HAM ke Papua ngapain? Itu cuman monitor doang, ketemu dengan LSM, ketemu dengan aktivis, catet-catet, terus lalu dibawa pulang ke sidang Dewan HAM, dibacakan di sidang, udah. Terus ngapain gitu? Jadi yang bahkan apa yang dari Uighur waktu itu juga kayak anti klimaks banget gitu ya. Terus abis itu nah, jadi seharusnya tuh sekarang mintanya lebih tinggi lagi gitu, apalagi dengan pemberlakuan hukum humaniter gitu. Nah, kemudian apalagi ya? Ada pertanyaan? Mungkin itu dulu kali ya, kepanjangan nanti. Makasih. Oke, terima kasih, Vero. Ini ada satu lagi itu soal apa? Ini kan soal konteks apa LSM, aktivis HAM, juga banyak bicara soal apa kekerasan pelanggaran HAM yang terjadi baru-baru ini dan sederetan lintasan kekerasan yang dari dulu dari sampai sekarang ini. Nah, jadi apa kasus kemarin itu juga dia bikin macam memantik banyak LSM-LSM aktif juga yang punya kesimpulan soal tapi buntutnya itu adalah bagaimana mekanisme untuk menyelesaikan persoalan Papua itu. Nah, ini terakhir untuk Vero itu, untuk Vero ada punya pandangan soal misalnya LSM-LSM di Papua atau di Indonesia bagaimana melihat kasus ini? Ya, Silakan. ya. Jadi menurut saya ya selama ini kita ya ini bukan karena salah LSM atau aktivis juga ya. Cuman selama ini kita metode advokasinya masih jadi pemadam kebakaran. Ada kasus satu, oh apa kerjakan ini, kasus muncul lagi kerjakan ini. Belum selesai satu kasus biasa udah muncul kasus baru lagi kan. Jadi kayak nggak keburu-keburu gitu. Jadi kita tuh harus ke akar konflik yaitu hak atas penentuan nasib sendiri. Dan itu saya pikir sudah saatnya lah kita yang aktivis HAM jangan tabu bicara hak atas penentuan nasib sendiri karena itu adalah hak fundamental di ruang Dewan HAM PBB itu juga nyebut-nyebut hak right to self determination biasa aja itu adalah hak fundamental cuman karena di Indonesia ini aja nih tabu banget yang kayak alergi gitu bahkan kayak apa LSM pada umumnya cenderung kayak udah kita jangan menyentuh-nyentuh soal itu padahal itu hak fundamental justru segala-gala macam HAM di Papua itu terlanggar persis karena HAM fundamentalnya ini dilanggar
gitu. Nah, jadi karena hak atas penontonan itu sendiri aja itu kan ada dua jenis, eksternal dan internal. Yang eksternal itu yang hak politik yang merdeka, yang status negara. Nah, yang apa hak penuntut nasib sendiri internal tuh yang bagaimana orang Papua mengatur sendiri kekayaan alamnya, mengatur sendiri arah budayanya, mengatur sendiri bagaimana pengelolaan bahasa segala macam, dan itu semua kan juga terlanggar di Papua. Jadi apa nggak bisa ujuk-ujuk ngecap penentuan nasib sendiri sama dengan merdeka gitu, karena itu ham ham fundamental. Nah, jadi itu sih menurut saya jangan jangan alergi. Kita tidak boleh alergi itu karena itu biasa aja di sidang PBB disebut-sebut kok, apalagi dengan eh, masyarakat adat. Kalau bicara masyarakat adat itu hak atas penentuan nasib sendiri itu sangat melekat, nggak bisa itu apa dipisahkan gitu. Jadi ya itulah. Ini karena berarti bicara seperti ini ya masih dalam koridor HAM karena itu adalah HAM gitu. Makasih. Oke, terima kasih, Kawan Vero. Ini yang berikutnya nih, Surya. Nah, ini sebagai orang Indonesia juga, terus pimpinan, bukan pimpinan, tapi juru bicara Front Rakyat Indonesia untuk West Papua ini. Kemarin juga kan kawan-kawan dari Free, terus juga dari AMP dan beberapa gerakan-gerakan di Jawa dan Bali itu kan aksi protes. Protes juga soal itu, terus apa tuntutan utama yang kawan-kawan juga bawa itu kan soal apa segera berikan hak penentuan sendiri ini. Nah, ini saya mau minta kawan Sur punya pendapat. Bagaimana Sur melihat kekerasan yang baru-baru ini terjadi nih, atau rentetan kasus pelanggaran HAM di Papua. Silakan kawan Sur kasih pandangan itu. Saya pikir saya terakhir, kamu nih ya, nakal kamu. Ya, jadi yang kita lihat, apa namanya, kekerasan di Papua itu eh, sudah biasa terjadi. Biasa itu. Kata biasa itu berarti bukan berarti menyepelekan, tapi bermakna eh, ya kejadian itu bukan hal baru. Kejadian itu seringkali muncul di berbagai tempat dengan bentuk penyiksaan yang berbeda-beda dan sangat spesifik ala militer sekali. Nah, biasa itu juga berarti ada keberulangan. Tugas kita membuat supaya kekerasan di Papua itu bukanlah sesuatu hal yang sering terjadi di muka umum gitu. Eh, Nah, keberulangan ini kenapa terus-menerus terjadi? Karena seperti yang disampaikan Vero bahwa cara pandang kita melihat kekerasan di Papua itu hanya eh, apa namanya, case by case saja menanganinya, eh, tanpa melihat akar masalahnya. Padahal kekerasan ini sudah menahun, kekerasan ini sudah mengakibatkan apa, eh, orang Papua menilai bahwa perlakuan TNI, aparat kekerasan di Papua itu eh, seperti itu biasa terjadi. Nah, eh, akar politik itu apa? Akar politik itu adalah akar masalah itu apa? Akar masalah itu adalah masalah politik di Papua. Masalah politik, masalah eh, penipuan sejarah, masalah kolonialisme, masalah slow genocide, genosida perlahan, masalah apa namanya, rasisme, itu semuanya berkait berkelindan dan eks apa namanya, bukti-bukti kehadirannya ditunjukkan dengan fakta apa yang kita lihat di video viral tersebut. Eh, tapi orang juga
apa banyak yang melihat, sekarang ternyata Papua begini ya, ternyata Papua begini ya. Mungkin kita harus menunjukkan bahwa penyiksaan ini sudah sering kali terjadi. Saya berpikir mungkin ada harus banyak yang mengkompilasi bagaimana video-video, foto-foto penyiksaan-penyiksaan itu dari tahun ke tahun untuk membuktikan bahwa ini bukan oknum. Ini adalah salah satu bentuk sistematis untuk terrorizing, bentuk sistematis untuk melanggengkan eh, kekerasan dan melanggengkan kolonialisme. Saya mau kasih contoh yang juga kami sampaikan dalam statement itu, apa namanya, penyiksaan terhadap Mispo. Mispo ini, almarhum Mispo, dia ditangkap, dia dituduh terlibat di dalam pembunuhan karyawan PT Istaka Karya, kalau tidak salah 2 atau 3 Desember gitu, 2018. Eh, tapi dia ditangkap, kemudian dia disiksa, habis-habisannya disiksa, kemudian dia diadili, dan terbukti bahwa pada saat kejadian umur dia masih di bawah 17, 14 kalau tidak salah, pada saat kejadian itu. Dan dia terbukti bahwa dia tidak terlibat di dalam kejadian tersebut. Ataupun ada Bapak Justinus Murib, dia sedang berladang, dia diserang oleh, pada tahun 2003 dia diserang oleh pasukan TNI, kemudian dia disiksa, usus dia terburai, dia dipermainkan. Nah, video-video semacam itu, foto-foto semacam itu, banyak generasi muda tidak melihatnya. Generasi muda Papua mungkin banyak yang mendengar ceritanya, tetapi generasi muda di Indonesia, mereka hanya lihat satu fase tertentu saja. Kalau kita bisa menghadirkan eh, banyak bukti-bukti bahwa ini adalah satu satu tindakan yang sistematis, satu kebudayaan atau kebiasaan militer di dalam menangani eh, apa masalah di Papua, maka kita akan tunjukkan, memberikan jembatan kesadaran bahwa terhadap generasi muda Indonesia bahwa masalah di Papua itu bukan sekedar praktek oknum per oknum, tetapi sebuah eh, satu praktek yang sistematis di dalam melakukan kekerasan yang punya latar belakang watak kolonialis dan rasis terhadap orang Papua. Begitu. Ya demikian Bapak Iku. Oke, terima kasih kawan Surya. Ini ada satu pertanyaan lagi yang penting untuk kawan Surya jawab juga, itu soal ini kan melihat situasi yang tadi apa yang Surya jelaskan juga itu apa apa yang macam menurut kawan Surya sebagai orang Indonesia juga gerakan di Indonesia mendukung hak penentuan sendiri juga, terus juga sebagai orang Indonesia melihat misalnya apa kekerasan ini kan dia berlanjut terus sementara penindasan misalnya Amber Papua juga ini kan semakin banyak di Papua, orang Amber ini pendatang di Papua. Nah, menurut kawan Surya sendiri ini bagaimana melihat soal ini, soal menyikapi soal isu hak penentuan sendiri juga menyikapi soal isu-isu kekerasan di Papua. Silakan. Ya, jadi untuk menekan praktek kolonialisme, represi, eh, praktek slow genocide, dan rasisme terhadap orang Papua ini tidak bisa diserahkan kepada sekitar hampir 2 juta orang asli Papua di tanah Papua sana. Tidak bisa diserahkan pada teman-teman Papua semata.
justru tekanan yang lebih besar dan menampar itu akan lebih eh, berbobot ya apabila tugas tersebut diemban juga oleh rakyat Indonesia secara spesifik generasi muda gitu. Kenapa secara spesifik saya bilang generasi muda? Karena pada umumnya generasi muda bisa lebih terbuka terhadap suatu gagasan-gagasan baru dan kritisisme terhadap kenyataan politik dan kebijakan negara. Nah, jadi kalau semakin banyak orang berbicara tentang Papua, dalam hal ini orang Indonesia di luar Papua maupun orang apa, pendatang, maka bobot politiknya itu akan menunjukkan tamparan keras terhadap pemerintah Jokowi ataupun pemerintah Prabowo ke depannya ini. Akan ketika lebih banyak yang mengkritik, terlepas dia bergabung atau tidak bergabung dengan Free WP itu tidak ada masalah. Yang penting sekarang Anda melihat bahwa soal-soal militerisme, soal-soal kolonialisme itu tidak berakhir sejak 1945, itu tidak berakhir meskipun ada reformasi 98. Kita akan melihatnya dalam bentuk yang eh, baru dan berkelanjutan seperti di Papua. Meskipun ada Otsus, meskipun gubernurnya adalah orang Papua, meskipun katakanlah bupati dan wali kotanya orang Papua gitu ya. Tetapi eh, tingkat kekerasannya eh, masih di dalam kategori bahwa ada konflik atau ada apa namanya, ada ya ada penjajahan lah di tanah Papua. Atau wilayah-wilayah konflik justru bertambah atau juga mobilisasi militer, struktur Kodam Koramil ya, struktur komando teritorial bertambah, bukannya berkurang. Jadi secara esensial meskipun ada otonomi khusus, meskipun ada apa namanya orang Papua bisa masuk ke DPRD lewat jalur anggota DPRD OSUS, ada MRP, tetapi secara fundamental kita tidak melihat ada perubahan. Eh, Apakah kolonialisme itu hilang atau tidak, atau apakah rasisme itu hilang atau tidak. Karena itu tugas kita orang-orang Indonesia harus semakin banyak berbicara soal Papua dari berbagai segi. Apalagi ke depan ini yang memenangkan pemilu adalah Prabowo. Kita punya, ini bukan soal individu dia, tapi cara dia menangani Papua, kebijakan dia dalam menangani Papua, track record dia dalam soal Papua adalah eh, track record yang cara menanganinya nafasnya bukan nafas untuk berbicara lewat dialog, napasnya bukan untuk berbicara secara demokratis menggunakan prosedur-prosedur demokrasi, bukan. Cara menanganinya adalah dengan lewat kekerasan. Kedepannya kita mungkin akan melihat intensitas kekerasan lebih tinggi. Saya eh, mengatakan kemungkinan ini akan lebih besar dibandingkan sebelumnya sebagai sebuah prediksi. Eh, dan itu bermakna kita harus bersiap-siap untuk bersama-sama memberikan sokongan besar terhadap kawan-kawan di Papua yang akan bersama-sama menahan serangan tersebut, sekaligus saya pikir bisa mengakumulasikan serangan tersebut sebagai suatu kampanye politik internasional menunjukkan bahwa masalah Papua belum selesai, masalah Papua belum tuntas gitu. Dan karena itu ini nggak bisa diletakkan kepada kami, Vero, ataupun gerakan di Papua, ataupun teman-teman NGO. Ini harus menjadi kerja politik bersama. Kerja politik untuk mempertahankan capaian demokrasi, kerja politik untuk apa namanya membuka lagi ruang yang lebih besar buat kita dan buat rakyat Papua. Ingat sekali lagi bahwa
kekerasan di Papua mungkin intensitasnya lebih besar di Papua, tapi itu tidak berarti bahwa itu hanya berhenti di Papua saja. Mungkin suatu saat kekerasan dengan intensitas yang lebih besar juga akan potensial akan berdampak terhadap berbagai tempat di Indonesia. Terima kasih, kawan Niku. Oke, terima kasih kawan Surya. Nah, sekarang kita ke ini kawan, dua kawan dari Papua ini. Kawan-kawan dari gerakan di Papua itu ada kawan Filipus sama Jeffrey. Nah, kita ke kawan Jeffrey dulu. Jadi ini untuk kawan Jeffrey sendiri ini sebagai orang Papua. Sebagai orang Papua juga sebagai gerakan Papua yang ada di dalam United Liberation Movement Forest Papua atau ULMF ini. Nah, sebagai gerakan Papua, orang Papua juga sebagai ULMF ini bagaimana kita melihat apa situasi siklus kekerasan di Papua ini, khususnya yang baru-baru ini terjadi nih. Silakan kawan Jeffrey. Mut. Oke, silakan. Bisa. Oke, Bisa, silakan. selamat malam semua. Eh, jadi di sini saya pertama mau komentar sedikit terkait dengan wawancara yang wawancara lagi jumpa pers yang kemarin dilakukan oleh Pangdam ya, 2 hari setelah eh, kasus penganiayaan, setelah video udah viral. Jadi eh, di sini jadi hal yang mau disampaikan di situ, pertama itu soal dalam konferensi pers itu salah satu upaya untuk menutupi kebohongan-kebohongan sebelumnya. Misalnya yang paling dekat saja itu kebohongan pertama itu yang disampaikan oleh Pangdam ya, ketika pas video viral langsung Pace dibilang ini barang barang hoax, tidak benar, editan. Tapi dia masuk lagi pada yang kebohongan selanjutnya lagi. Itu dalam menjelaskan dia punya kronologi kejadian dan segala macam isinya, bahkan sampai menuduh bahwa TPNPB begini-begini dan segala macam. Itu satu cerita fiktif yang kemudian dikembangkan dalam jumpa pers itu. Pada faktanya itu dia punya kronologi itu jauh berbeda dari apa yang disampaikan oleh Pangdam. Nah, lanjut lagi bahwa ini hal yang paling penting yang ketiga, yang selalu diulang-ulang diceritakan oleh Pangdam bahkan negara ya dalam setiap konferensi pers dalam kasus-kasus besar di Papua. Misalnya secara khusus ini berkaitan dengan militer. Jadi dalam setiap kasus kekerasan itu yang dilakukan, contohnya kasus kemarin. Jadi dalam wawancara kemarin itu Pangdam dan beberapa petinggi militer dalam konferensi pers itu menyampaikan bahwa peristiwa ini dilakukan oleh oknum. Jadi dia berusaha menyelamatkan institusi. Jadi dia menyampaikan bahwa ini hanya hukum, jadi kami akan proses. Dia melakukan ini tidak dibawa kendali, tidak dibawa kontrol segala macam. Nah, itu yang terus disampaikan dalam konferensi pers itu. Nah, tentu kita lihat bahwa ini hanya dalil yang kemudian digunakan oleh aparat keamanan untuk itu tadi menyembunyikan semua rentetan kekerasan yang selalu dilakukan. Misalnya mutilasi yang dilakukan di Timika dan beberapa kasus yang lainnya. Itu kan dia secara terstruktur sistematis dan masif dilakukan oleh militer. Tapi juga punya hubungan dengan negara. Nah, itu yang kemarin disampaikan oleh Pangdam. Nah, sekalipun dia bilang dalam konferensi bahwa nanti kami akan lakukan proses hukum dan segala macam, kita tahu
proses hukum dan segala macam di pengadilan militer itu hanya sandiwara yang kemudian berulang kali dipertontonkan kepada kita itu, kepada secara umum kepada rakyat Papua. Karena mau proses hukum bagaimanapun tetap hukum yang dikenakan itu tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan dia punya perbuatan. Misalnya begini, satu contoh kasus yang paling dekat mungkin ditahu yang paling dekat dengan kita gerakan perjuangan. Misalnya T. Siloai ketika dia dibunuh oleh salah satu waktu itu tidak tahu pangkatnya apa, tapi namanya siapa? Majen Hartomo. Majen Hartomo salah satu pelaku yang kemudian dihukum 6 tahun penjara, 6 tahun 3 bulan, kemudian dipecat. Tapi di tahun 2016 kemudian dipromosikan kembali lagi menjadi Kabais Kabais itu, Kepala Badan Intelijen Strategis. Artinya bahwa kita rakyat Papua ini tidak percaya lagi dengan mau proses hukum pelaku dan segala macam, itu tidak percaya. Jadi dalam konferensi pers itu apapun dia punya alasan yang disampaikan oleh Pangdam itu tidak akan membenarkan kekerasan yang dilakukan oleh itu. Karena kita tahu saja bahwa di mana-mana watak dari militer atau TNI Polri ini represif, reaksioner, dan arogan. Nah, saya kira di situ dulu untuk komentar sedikit soal ini. Terima kasih kawan Jeffrey. Ini ada satu lagi itu soal ini kawan Jeffrey juga kan sebagai departemen politik di United Liberation Movement for West Papua juga ini. Ini situasi ini kan situasi yang parah, berulang-ulang pelanggaran hak asasi manusia yang berulang-ulang terus ini. Nah, ULMP sedang bikin apa atau apa langkah-langkah konkret yang sedang kawan-kawan dari ULMP sedang kerjakan? Silakan kawan Jeff. Jadi untuk hadapi situasi ini memang kita butuh hal-hal yang paling utama adalah bagaimana membangun kekuatan rakyat, membangun kekuatan rakyat di seluruh Papua. Itu hal yang paling pokok dan yang paling fundamental. Dan memang kondisi hari ini gerakan memang dibuat kacau, tidak terlepas juga dari memang serangan-serangan negara akibat serangan-serangan negara yang memang kemudian buat gerakan tak kocar-kacir. Tapi sudah menjadi tanggung jawab gerakan hari ini bahwa konsolidasi dalam melihat situasi ini, konsolidasi di seluruh wilayah Papua itu menjadi hal yang paling penting dan yang paling mendesak untuk harus dilakukan. Dan itu secara khusus di ULMWP akan melakukan konsolidasi di seluruh wilayah Papua untuk merespon segala macam situasi yang sedang terjadi di Papua. Dan ini baru saja mau dimulai. Oke, terima kasih kawan Jeffrey. Nah, sekarang ini kita punya kawan Filipus Robaha. Nah, sama seperti kawan Jeffrey tadi. Ini sebagai orang Papua, juga sebagai gerakan rakyat Papua nih. Nah, apa yang kawan Ipus rasa soal dinamika siklus kekerasan yang terus terjadi sampai sekarang ini? Apa yang bisa kawan Ipus bisa kritik atau apa yang kawan Ipus bisa sampaikan sebagai orang Papua juga gerakan Papua ini? Silakan kawan Ipus. Ya, baik. Terima kasih buat kawan Miku. Selamat malam buat kita semua.
Bicara soal siklus kekerasan di Papua, terutama yang dilakukan oleh TNI dan Polri, tapi juga soal eskalasi kekerasan militer di Papua, ini tidak akan pernah selesai. Siklus siklus kekerasan di Papua ini akan terus terjadi dari satu rezim presiden ke presiden yang lain, yang rezim presiden yang lain yang maksudnya adalah presiden Indonesia. Di Indonesia ini, kawan sur mereka punya presiden. Selama itu ini akan terus terulang. Bahkan eskalasinya itu akan terus meningkat. Karena apa rakyat Papua sejak 1 Mei 1963 itu menolak integrasi. Dari sejak 1 Mei 63 itu orang Papua menolak integrasi dan sampai sekarang ini masih tetap menolak integrasi karena integrasi itu sesuatu yang dipaksakan. Integrasi Papua ke dalam NKRI itu sesuatu yang dipaksakan sehingga orang Papua masih sekarang tolak, dan itu benar. Integrasi itu yang karena dipaksakan dan orang Papua menolak integrasi itu. Nah, Indonesia ini kemudian pemerintah Indonesia ini merespon penolakan orang Papua terhadap integrasi itu dengan pertama bukan cuma dengan pendekatan militer, tapi juga ya biasa kami di gerakan di Sonoma bilang ini pendekatan dua lidah dalam satu mulut. Nah, ini pendekatan dua lidah dalam satu mulut ini biasa bilang di depan papan tulisnya A, tapi di belakangnya bacanya B. Nah, pendekatan ini memang ini sebenarnya pendekatan yang sur dengan teman-teman sering belajar teori kolonialisme itu. Dua lidah dalam satu mulut. Saya kasih contoh, bicara soal otonomi khusus contohnya. Ini Jakarta kasih otonomi khusus. Orang Papua tidak pernah pergi ke Jakarta minta. Rakyat Papua tidak pernah ke Jakarta minta otonomi khusus. Orang Papua dari dulu, dari tahun 60-an itu minta merdeka. Sampai sekarang itu masih tetap berjuang minta merdeka. Yang dikasih otonomi khusus. Jakarta sudah kasih otonomi khusus. Tapi kemudian Jakarta juga yang bunuh otonomi khusus itu. Jakarta juga yang menggagalkan otonomi khusus itu. Dia punya contoh banyak bagaimana Jakarta menggagalkan undang-undang otonomi khusus di Papua itu. Yang paling ini tuh bagaimana lahirnya pemekaran Papua Barat. Pemekaran Papua Barat itu melanggar undang-undang otonomi khusus. Ini MRP belum dibentuk. Jakarta sudah kasih lahir itu Papua Barat. Padahal di undang-undang otonomi khusus yang orang bilang itu harusnya bentuk MRP dulu. MRP yang kemudian nanti mengusulkan pemekaran dan lain-lain. Tapi Jakarta bikin kebijakan yang menurut saya itu menggagalkan undang-undang itu sendiri. Bahkan kemarin melahirkan undang-undang Otsus Jilid 2 itu juga menggagalkan undang-undang Otsus sebenarnya. Karena dia harus lewat mekanisme rakyat atau tadi referendum internal untuk kemudian memutuskan itu lanjut atau ini tidak ada. Padahal dalam undang-undang Otsus itu bicara bagian itu. Nah, itu yang tadi contoh bagaimana dia punya politik itu dua lidah dalam satu mulut itu. Jadi kalau model begini
selain dari tadi pendekatan militer, politik dua lidah dalam satu mulut, ditambah lagi dengan pendudukan sipil setiap hari arus migrasi dari luar Papua ini tidak terkendali, bahkan itu macam negara yang suruh gitu. Dong sudah tahu sebenarnya di Papua ini konflik, wilayah yang konflik, ini ada konflik bersenjata, orang yang angkat senjata perang, ada gerakan sipil yang turun demo di jalan minta merdeka. Tapi setiap hari terus datang terus. Dan ini maka menurut saya ini sebenarnya itu bukan kemauan mereka, tapi itu negara yang paksa. Jadi ini bagian dari itu politik pendudukan sipil juga, bagian dari politik kolonialisme. Sehingga ketika militer banyak di Papua ditambah lagi dengan arus migrasi yang besar ke Papua, hak-hak orang Papua itu dirampas, mulai dari cleaning service sampai naik ke gubernur, DPR dirampas, bahkan jual pinang juga dirampas. Ini kemudian memicu gesekan di rakyat. Ya, kekerasan itu dia kan meningkat ketika orang Papua melakukan protes, kemudian negara hadir dengan senjata. Akan terjadi yang kita lihat ini. Akan terjadi seperti yang kita baru dihebohkan belakangan ini dengan kasus video yang viral. Bahkan ya kita semua tahu bahwa itu 13 orang yang lakukan, 13 orang sudah ditersangkakan, 3 orang korban. 1 orang saja yang dia punya video itu kita tahu di publik. Dan bagaimana dia punya kekerasan itu kita lihat. Perlakuan militer kepada satu warga sipil itu kita lihat. Dia punya pelaku itu ada 13 orang. Bagaimana 13 orang ini kasih kecap 3 orang itu. Yang satu saja yang kita bisa lihat hari ini. Dan kita bisa bayangkan ini bagaimana dengan 13 orang kurung 3 orang ini. Itu kekerasan yang sangat gila ya. Pastinya akan dipertontonkan kalau orang yang bilang iseng-iseng ambil gambar itu, dia iseng-iseng untuk ambil 13 orang yang itu juga. Jadi menurut saya itu siklus kekerasan ini dia tidak akan pernah terhenti, dia tidak akan pernah stop, dia akan terus terjadi dari hari ke hari, bahkan dari rezim ke rezim. Karena tadi Indonesia ini dia gunakan pendekatan militer, terus politik dua lidah dalam satu mulut. Jadi ya tidak akan pernah terjadi, akan terus berulang dan akan berulang. Bahkan sampai orang Papua mungkin akan habis dari atas dia punya tanah air sendiri. Karena ada pendudukan sipil, militer, politik dua lidah dalam satu mulut. Itu untuk pertanyaan pemantik yang pertama tuh kawan Miku. Terima kasih. Terima kasih kawan Filipus. Ini satu lagi untuk kawan Filipus nih soal ini Ini kan kemarin tanggal 30 itu kawan Filipus juga sebagai penanggung jawab aksi. Ya. Itu di video yang ada beredar juga lawan juga ada sudah kasih naik juga itu. Ya. Himbauan soal aksi demonstrasi itu. Coba kawan Filipus apa yang mau disikapi segala macam di dalam demonstrasi ini segala macam, silakan kawan Ipus sampaikan di sini. Ya, terima kasih. Ini sekaligus juga jadi media untuk kita umumkan ke publik buat kita aksi yang akan kita lakukan. Terima kasih banyak kawan Miku. Pertama, untuk merespon siklus kekerasan yang terus terjadi di Papua yang ya eskalasi konfliknya akan terus bertambah sehingga kekerasan terus akan meningkat, daftar kekerasan terus akan bertambah banyak. Ini menurut saya yang pertama sebelum bicara soal aksi yang akan dilakukan itu ada 2 hal yang orang Papua harus bangun untuk mengakhiri kekerasan. Menurut saya orang Papua tidak bisa berharap kepada negara untuk kemudian negara ini melakukan
apa menghentikan kekerasan di Papua itu sesuatu yang sangat-sangat mustahil dan itu sangat tidak mungkin. Kita bisa lihat apa setiap ada kekerasan yang melibatkan militer, apa negara ini terutama dari dua institusi, baik TNI maupun Polri, akan melihat sebagai tindakan itu tindakan oknum, bukan tindakan institusi. Sehingga kekerasannya akan terus terjadi. Karena yang akan kena sanksi adalah dong akan kasih kena oknumnya. Nah, dan kita bisa lihat dari berbagai macam kasus yang melibatkan anggota militer, baik TNI dan Polri, dan kasusnya itu dibawa sampai ke tingkat pengadilan, itu ada yang kebal hukum, ada yang tidak tersentuh hukum, ada yang dipecat seperti yang tadi kawan Jess singgung, tapi kemudian tidak ada efek jera karena tadi ada impunitas besar-besaran di kubu militer. Itu jadi apa eskalasi ini, kekerasan ini tidak akan pernah berhenti, akan terus terjadi. Nah, kekerasan ini dia akan berhenti, dia akan terjadi ketika orang Papua secara sadar itu membangun dua kekuatan. Ini menurut saya. Nah, kekuatan yang perlu dibangun oleh orang Papua pertama kekuatan politik, sipil politik, dan kekuatan militer. Orang Papua mengalami kekerasan negara hari ini itu karena sumber daya alam di Papua sangat melimpah. Negara ini datang berusaha hanya untuk apa? Bagaimana rampok orang Papua punya sumber daya alam. Kalau jadi kalau orang Papua selama tidak punya dua kekuatan ini, ya, orang Papua tidak punya dua kekuatan ini, maka sumber daya alam ini emas, minyak, nikel, uranium, dan sebagainya, itu tidak akan berguna bagi orang Papua. Dia tidak akan berguna. Dia hanya akan berguna bagi, dia akan berguna hanya bagi militer. Dia akan berguna hanya bagi negara yang punya senjata. Sehingga biar apa sumber daya alam Papua ini berguna bagi orang Papua, mungkin orang Papua harus bangun itu kekuatan kekuatan politik dan kekuatan militernya. Tapi juga ketika dia bangun dua kekuatan ini, bukan cuma dia punya sumber daya alam ini akan berfungsi bagi dia, berguna bagi dia, tapi kemudian kekerasan ini akan bisa hindari, bisa ditekan, begitu. Saya rasa walaupun ini akan bilang bahwa kalau kekerasan dengan kekerasan baku dapat itu nanti asap naik. Tapi bagi saya tidak, karena saya pernah diteror di satu tempat lahir sendiri Kabupaten Yapen, tapi kemudian ketika Kapolresnya ditelepon dari pimpinan militer di sana, itu terornya hilang. Jadi menurut saya kalau orang Papua juga punya kekuatan politik dan kekuatan militer yang ini, Indonesia dong punya pasukan juga tidak akan bikin apa-apa buat ini, kita punya rakyat sipil. Jadi kita menurut saya itu harus dibangun. Nah, terkait dengan respon ini, aksi yang akan kita lakukan, kita bukan cuma untuk kasus video yang sedang viral itu. Nah, tapi ada rentetan peristiwa pelanggaran HAM yang tidak tersentuh oleh negara. Bahkan sudah tersentuh, tapi pelakunya tidak disentuh oleh hukum. Nah, jadi bukan cuma video yang kemarin viral, kemudian Pangdam melakukan pembohongan publik, Kapuspen juga mengaku tapi malu-malu. Nah, itu bukan cuma itu yang akan kita soroti dalam kita aksi nanti. Tapi ada rentetan pelanggaran HAM yang lain. Contohnya juga kita juga akan desak untuk Polda Papua untuk segera melepaskan 2 pelajar yang sampai sekarang ini ditahan. Ini tapi juga akan bicara bagaimana kita akan mempertanyakan bagaimana kasus pendeta Sanambani yang ditembak mati, dan masih banyak kasus pelanggaran HAM yang menurut kami
perlu diselesaikan. Dan aksi kemarin, aksi apa video yang viral ini ya kita lihat sebagai trigger untuk bagaimana kita bisa turun untuk kasus-kasus yang lain ini bisa disentuh juga oleh negara. Eh, untuk itu saya sebagai korlap korlap umum untuk aksi besok tanggal 2 hari Selasa tanggal 2 April lewat kesempatan ini mengajak eh, masyarakat Papua yang ada di Tabi, Kota Jayapura, bahkan sekitarnya seperti Kerom, Kabupaten Jayapura, untuk bisa ambil bagian dalam aksi ini. Karena menurut kami kita tidak bisa tinggal diam. Tidak bisa tinggal diam ketika video ini kita lihat di beberapa hari terakhir ini di-share di berbagai macam media. Bahkan ya itu kita tidak bisa harus tinggal diam. Kita pernah dihina sebagai monyet, itu kita turun ke jalan, dan sekarang yang kita lihat di hadapan, yang kita bisa lihat sekarang ini di layar-layar handphone bagaimana kekerasan yang dilakukan itu menurut saya lebih sadis dari kita dihina itu. Sehingga mungkin lewat kesempatan ini ya saya ajak kawan-kawan masyarakat Papua untuk bisa ambil bagian dalam aksi protes kami ke DPR nanti. Dan ini yang makanya menjadi sikap kami, respon kami, gerakan eh, apa gerakan yang ada di Papua untuk situasi ini. Yang bisa kita lakukan dalam waktu dekat ini adalah besok aksi demonstrasi. Dar, saya dengan kawan Ones tadi sudah antar apa surat pemberitahuan ke Polres Jayapura, dan setelah pulang dari Polres Jayapura di ketemu dengan di ya ketemu dengan Kanitintel atau Kasatintel, bicara soal aksi besok. Ya Kanit seperti biasa bahwa mereka sudah pasti akan kasih keluar surat penolakan, dan kita ya itu sudah hitung sudah tahu, tapi biar kelihatannya kita nih patuh hukum, ya kita antar surat saja, nanti baru ketemu di jalan. Tapi itu hal yang administrasi. Jadi saya kira rakyat punya hak. Demonstrasi itu bagian dari hak asasi manusia. Jadi rakyat harus gunakan dia punya hak asasi itu untuk menyampaikan dia punya isi hati juga. Kalau ada orang Papua semua yang hari ini lihat video, kemudian dia punya isi hati itu rasa menangis, marah, ya dia harus gunakan dia hak asasi manusia yang lain, yaitu menyampaikan pendapat di muka umum untuk bicara. Jadi kita tunggu besok di jalan-jalan kota buat rakyat Papua yang ada di Tabi dan Kerom, Kota Jayapura. Terima kasih. Itu yang bisa mungkin kita lakukan dalam waktu dekat ini, yaitu turun jalan. Oke, terima kasih kawan Filipus untuk seruan dan kasih seruan aksi demonstrasi besok ini. Ini memang penting. Nah, ini sekarang ini ini sekarang saya buka sesi pertanyaan, tapi di kolom komentar ini kelihatannya tidak ada pertanyaannya, ini tidak ada, cuma buzzer saja yang banyak. Tapi saya ada pertanyaan untuk Pak Vero lagi ini soal apa namanya ini soal kembali lagi tadi soal itu pemberlakuan undang-undang humaniter untuk TNI dan TPNPB ini. Nah, ini seberapa dampaknya itu bagaimana kalau macam pemberlakuannya itu, misalnya dampaknya kepada masyarakat sipil juga, gerakan juga segala macam, kalau pemberlakuan undang-undang humaniter itu diberlakukan, dampaknya kepada gerakan sipil, politik segala macam, terus dampaknya juga untuk sampai pada tahapan hak menentukan nasib sendirinya itu bagaimana? Silakan, kawan Vero. Iya, terima kasih. Jadi dampaknya yang seperti saya bilang ya, bahwa ini menjadi
yurisdiksi internasional. Indonesia tidak bisa lagi sebut bahwa masalah Papua itu masalah domestik. Nah, jadi gerakan juga advokasinya juga ya seperti itu. Kemudian yang aktivis HAM, LSM juga advokasinya juga ke arah situ gitu. Nah, sebenarnya jadi Indonesia, pemerintah Indonesia nih, yang dari kepolisian, yang dari istana, itu bilangnya bahwa di Papua itu operasi penegakan hukum. Tapi sebenarnya yang TNI itu udah pakai hukum humaniter. Jadi itu ada ketidakseragaman. Karena kan saya kan ada pantau tuh cara bicara apa namanya yang petinggi-petinggi aparat ini. Jadi kalau dari TNI kayak Pangdam juga, Pangdam di konferensi pers kemarin dia ada sebut tuh bahwa iya kami secara institusi menghormati hukum humaniter gitu-gitu. Dia ngomong kayak gitu tuh. Nah, juga beberapa tahun belakangan ini TNI sendiri yang publikasi bahwa sudah menerima training dari ICRC, itu merupakan lembaga tertinggi dunia soal hukum humaniter. Nah, jadi sebenarnya dari TNI-nya tuh sudah mengakui gitu. Cuman dari pemerintah yang istana dan kepolisian, ya istana dan kepolisian sepakat lah. Itu masih yang kayak mau mendomestikkan isu Papua. Nah, tapi dalam penerapannya, dalam hukum internasional, bahwa pemberlakuan hukum humaniter itu tidak tergantung pada deklarasi negara. Jadi apa yang terjadi di lapangan itu sudah. Dan itu merupakan yang situasi Papua sekarang itu. Tidak perlu Indonesia deklarasi, oke ini pemberlakuan hukum humaniter baru bisa berlaku. Tidak, sekarang itu sudah berlaku. Nah, jadi efeknya lagi sebenarnya efek paling konkretnya adalah seharusnya kalau tawanan apa namanya TPNPB yang tertangkap itu bukan lagi sebagai kelompok apa namanya kelompok kriminal bersenjata dalam ranah kriminal, tidak, dia seharusnya sudah jadi tahanan perang kalau ditangkap oleh Indonesia gitu. Nah, jadi mungkin yang itu agak sulit diterapkan ya karena kan Indonesia kayaknya yang seperti saya tadi bilang itu Indonesia punya kepentingan untuk mendomestifikasi konflik Papua, dikecilkan gitu. Nah, tapi idealnya kalau memang hukum itu yang kayak full berlaku, yaitu yang OPM yang tertangkap itu tawanan perang gitu. Nah, kemudian konsekuensinya lagi ya bahwa berarti satu eh, Papua, mau bilang Sorong Samarai tapi Samarai PNG. Sorong sampai inilah perbatasan PNG itu wilayah konflik bersenjata gitu. Jadi eh, jadi sipil-sipil, aduh ini terlalu teknis nggak ya? Eh, jadi yang apa namanya sipil-sipil, aduh ada istilahnya DPH itu kayak terlalu apa? Jangan deh itu nanti jadi bingung, nggak jadi terlalu teknis. Yo, ada lagi. Oke, terima kasih kawan Vero. Ini tidak ada pertanyaan yang terlalu spesifik yang muncul di apa di YouTube, tapi ini ada beberapa hal yang ada kawan-kawan juga yang banyak komentar juga soal ada beberapa komentar juga tuh soal ini Yuel MP terus TPNPB ini bagaimana ya? Yuel MP-nya bagaimana, TPNP-nya bagaimana? Terus kalau macam hubungannya dengan undang-undang humaniter nantinya bagaimana? Coba kawan Jeffrey jelaskan dulu soal apa namanya ini kalau macam ULMP nanti menyikapinya seperti apa? Kalau misalnya terus hubungan ULMP dengan TPNPB-nya bagaimana? Ini kan kita bicara dalam konteks bagaimana memperjuangkan hak penentuan sendiri, Papua merdekanya ini bagaimana nih yang kita pikirin. Kita tidak bicara lagi soal apa tadi bagaimana ini pelanggaran HAM terjadi jadi harus ini segala macam. Tapi kita bicara soal dalam kerangka apa bagaimana kita sebagai pejuang gerakan ini menyikapi ini nih. Ah, ULMP sendiri bagaimana melihatnya kalau macam dalam konteks TPNPB sekarang ini? Silakan kawan Jeff. Mute.
Kawan Jeff, mute, mute. Oh, pertanyaan bukan? Ulang. Tadi kan apa Vero juga jelaskan banyak soalnya punya mekanismenya, terus dampaknya nanti bagaimana, terus tapi persoalannya kan sekarang ini kan kita sebagai orang Papua, kita juga sebagai orang Papua yang bersatu di dalam ULMWP juga mendukung perjuangan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Ini bagaimana kita ULMWP sendiri ini lihat ini bagaimana ini dalam konteks misalnya penerapan apa undang-undang humaniter, terus juga hubungannya juga tadi pelanggaran hak asasi manusia sampai pada tahapan bagaimana ini perjuangan hak menentukan nasib sendiri ini kita mau dorong ini kemana ini dalam konteks misalnya tadi jual terus TPNPB tadi itu. Silakan kawan Jeff. Oke. Jadi yang pertama sih saya mau sampaikan bahwa IUL ini kan dia sudah dibentuk sejak 2014 dan dia sudah lama sekali berenang di luar. Artinya selama ini tidak ada di Papua. Artinya kerja-kerja politiknya itu lebih fokus pada kerja-kerja diplomat di luar negeri. Tapi pada akhir tahun ini kemudian perjuangan ini dari kesimpulan dari diskusi melihat bahwa bagaimana pentingnya perjuangan itu dibawa masuk ke dalam negeri itu sudah menjadi diskusi yang memang berulang kali kawan-kawan lakukan dan pada akhirnya hari ini gerakan persatuan yang kita sebut yang kita bentuk sama-sama United Liberation Movement Papua baru menginjak kaki di Papua, baru ada di Papua. Nah, untuk menghadapi situasi ini tentu sangat berat karena dia berusaha wadah persatuan ini berusaha memasang badan di tengah-tengah ancaman yang serius. Dan untuk mendiskusikan yang lebih spesifik lebih jauh lagi, saya kira itu belum didiskusikan. Yang paling pokok, yang paling utama dan yang paling mendesak seperti yang tadi saya sampaikan bahwa untuk merespon situasi kekerasan militer di Papua, untuk menghadapi kebijakan-kebijakan negara di Papua adalah bagaimana melakukan konsolidasi. Mau gerakan sektoral, mau gerakan sipil yang ada di seluruh Papua, baik di Jayapura, Manokwari, Timika, semua harus melakukan konsolidasi untuk bagaimana mengatur strategi menghadapi negara ke depan seperti apa. Ancaman serius dari enam pemekaran seperti bagaimana? Ini yang baru mau dilakukan sebagai tahap awal. Jadi belum jauh melihat ke depan. Nah, terkait dengan TPNPB gerakan militer, misalnya kalau mau soal, memang gerakan militer itu penting. Itu hal yang paling penting. Tapi belum ada diskusi yang lebih jauh terkait militer. Karena kita tahu bahwa kita punya militer banyak. Kalau memang ada penting untuk mereka rasa bersatu, itu lahir dari kesimpulan mereka. Lahir dari kesimpulan mereka bahwa memang persatuan itu penting. Sama seperti gerakan sipil, melihat bahwa persatuan itu penting. Kalau sejauh itu belum ada sama sekali, kita tidak bisa paksakan itu. Nah, itu saya kira untuk sementara dari kawanku pertanyaan. Oke, terima kasih kawan Jeffrey. Ini kita punya waktu sudah 19.53. Jadi ini sudah lewat berapa menit nih? 23 menit. Kita punya waktu 1 jam saja, tapi dia sudah lebih ke 23 menit. Ini terakhir nih saya kasih closing statement. Masing-masing nanti kawan-kawan nanti bicara soal apa. Menurut kawan-kawan punya closing statement, silakan kawan-kawan. Mulai dari kawan Vero, silakan. Ya, pesan saya cuman bahwa rakyat Papua itu terutama yang aktivis ya harus dimulai dulu dari aktivisnya
untuk makin belajar soal hukum humaniter, em, terutama kewajiban-kewajiban ya, tahu hak dan apa kewajiban-kewajibannya, juga sadar sadar konsekuensi, supaya ibaratnya tuh tuntutan-tuntutan dalam aksi, tuntutan dalam advokasi politik maupun advokasi HAM itu udah harus naik level gitu. Jangan stuck di situ terus, ini udah jadi lebih tinggi. Dan juga kan itu bahwa perang pembebasan nasional itu sah di mata hukum internasional, bahwa hukum internasional menjamin untuk mengalahkan kolonialisme dan rezim rasis itu dengan segala macam cara tuh boleh. Nah, jadi bukannya kita sekarang senang dengan kekerasan gitu, cuman bahwa OPM itu sudah ada sejak 60-an. Jadi kayak gua setuju nggak setuju dengan kekerasan ya OPM ada. Nah, jadi bagaimana kita semua membungkus itu dengan baik supaya mereka yang memang memperjuangkan ini ya taruhan nyawa segala macam tidak sia-sia, supaya ini cepat kunjung ya supaya ini bisa mengerucut jadi eh, apa akhirnya Indonesia bisa memperlakukan bangsa Papua sebagai sejajar duduk di meja bersama gitu. Jadi bagaimana kita memanfaatkannya ke situ. Jadi tuntutan advokasi, tuntutan aksi segala macam tuh udah harus di naik kelas gitu. Dan juga bagi TPNPB yang mendengar ini atau teman-teman yang ada koneksi ke TPNPB, bisa disampaikan bahwa itu harus taat juga gitu, karena tidak bisa itu hanya ke TNI. Jadi TPNPB punya aksi-aksi itu juga pasti akan jadi fokus, dan juga bahan demonisasi, di apa dijajatin kan sama Indonesia klasik dari dulu. Cuman nanti makin gawat posisinya di internasional, karena sejauh ini di mata internasional TPNPB merupakan salah satu tentara pembebasan nasional tertua di dunia. Jadi masih respect gitu istilahnya. Nah, tapi kalau misalnya kemudian melanggar, yang terutama kalau misalnya tidak bisa membuktikan bahwa yang dibunuh itu adalah intel, tapi itu adalah sipil gitu, jadi beda tipis antara pejuang kemerdekaan dengan terorisme. Nah, jadi yang tiran-tiran ini kan selalu bilang teroris. Dulu Nelson Mandela juga dimasuk sebagai daftar teroris. Nah, gitu. Nah, jadi hati-hati dengan itu. Bagaimana supaya citra perang pembebasan nasional ini tetap baik ya. Eh, ini kan ibaratnya kayak just war. Itu bahasa Indonesianya apa ya? Tapi kalau di istilah ininya tuh bahwa itu merupakan hukum yang perang yang terjustifikasi gitu. Nah, iya, itu aja sih. Terima kasih. Oke, terima kasih kawan Vero. Ini selanjutnya nih kawan Sur. Kawan Sur ya, silakan kasih closing statement. Ya, jadi saya beberapa tahun ini juga mempelajari perjuangan pembebasan nasional di tempat lain ya. Dan salah satu hal yang saya lihat kekuatan dari gerakan Papua adalah kemampuan dia untuk berkampanye di tingkatan nasional maupun internasional. Tapi kelemahannya adalah fragmentasinya begitu luas, yang itu meskipun dalam pengalaman 2019 mampu ada uprising, tapi tidak mampu untuk mengakumulasikan gerakan tersebut menjadi satu capaian gitu yang lebih maju lagi. Nah, saya berharap Lau-Lau kedepannya juga bisa mengakomodasi perdebatan-perdebatan strategi dan taktik yang lebih luas di antara
kelompok-kelompok gerakan sipil dan juga diplomat dan bersenjata supaya semakin banyak pengertian yang dalam tentang perjuangan, bahwa ini bukan semata-mata dendam personal, tapi ini lebih jauh lagi adalah melawan sistem kolonial gitu, melawan praktek rasisme, praktek militerisme, dan meskipun kenyataannya ada banyak perbedaan, tetapi masing-masing bisa menemukan satu kompromi politik bersama dan bergerak bersama ya. Kalau misalnya tidak bisa bersatu dalam satu program bersama, sehingga apa namanya rakyat Papua bisa belajar dari perdebatan-perdebatan strategi taktik itu, tentu perdebatan yang bermutu ya, bukan asal tuduh si ini, tuduh si itu segala macam gitu, yang sering saya lihat di komentar-komentar Facebook atau grup WhatsApp. Tapi apa namanya masing-masing kelompok bisa menyampaikan gagasan-gagasan politiknya, apa kebijakan-kebijakan politik mereka, dan dari situ rakyat Papua yang sebenarnya sudah merindukan satu harapan gitu ya, yang besar, itu bisa bisa berharap besar bisa bisa berharap besar terhadap semua komponen gerakan ini. Dan kalau pikiran kita sekedar kok jangan buka-buka itu di publik segala macam, saya pikir pikiran itu sudah usang. Sekarang harus ditunjukkan bahwa orang Papua, gerakan Papua yang sudah berumur lebih dari 60 tahun ini bisa punya satu konsep politik sendiri masing-masing. Dan konsep politik tersebut yang akan menentukan masa depan Papua. Bukan semua hal yang disembunyikan-sembunyikan itu. Gagasan harus terbuka, sebab gagasan yang terbuka itu bisa diperiksa, gagasan yang bisa diperiksa itu bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih. Oke, terima kasih kawan Surya yang sudah kasih masukan juga kalau ini penting juga nanti kita buka perdebatan-perdebatan ideologis yang lebih ideologis untuk membangun gerakan perjuangan Papua yang dia lebih maju ke depan penting di ruang lau-lau yang teman-teman juga sedang bangun. Oke, closing statement ke Filipus. Silakan Filipus. Nah, baik. Terima kasih. Mungkin kalau saya kalau mau jujur hari ini ya, kalau mau jujur hari ini sebenarnya orang Papua ini dari Sorong sampai ke Merauke itu sakit hati sebenarnya. Sakit hati dengan pesta demokrasi kemarin, dengan hasil pesta demokrasi, terus sakit hati juga dengan video kekerasan yang belakangan ini tersebar. Jadi orang Papua sementara ini lagi sakit hati. Jadi kalau saya sakit hati itu harus dikeluarkan. Jangan tahan. Kalau tahan itu bisa nanti bisa gila. Daripada orang Papua gila, sakit hati itu harus dikeluarkan. Jadi satu pesan terakhir itu bahwa pesan terakhir di diskusi malam ini, orang Papua simpan sakit hati itu besok kita ketemu di kantor DPR hari Selasa tanggal 2. Tanggal 2 April hari Selasa kita ketemu di kantor DPRP untuk sakit hati itu kasih keluar semua. Sakit hati karena segala macam itu nanti dikeluarkan di sana. Mungkin itu sekaligus himbauan buat ini apa imbauan ulang lagi dari saya untuk mengingatkan orang Papua yang sakit hati dengan tadi pesta demokrasi kemarin, terus video yang viral berikutnya atau yang terakhir ya kita tidak sedang baik-baik saja. Orang Papua dari Sorong sampai Merauke tidak baik-baik saja dalam apa Indonesia.
kita kalau lihat dari video kemarin ketika ada investigasi, ada bukan investigasi, sorry, ada tindak lanjut yang ketika video viral terus ada tindakan dari militer, institusi militer untuk periksa 13 orang itu kemudian ternyata eh, para pelaku ini bilang bahwa video itu tuh kenapa bisa dong rekam? Dong bilang bahwa itu dong iseng-iseng. Dong iseng-iseng rekam video itu. Kekerasan yang dong lakukan itu, penganiayaan yang dong lakukan itu dong iseng-iseng. Ah, bagaimana yang dong iseng-iseng itu yang kita kemarin baru lihat. Bagaimana yang dong tidak bisa iseng-iseng untuk ambil gambar karena nanti ketahuan. Berarti itu ada ribuan bahkan jutaan pelanggaran yang lebih sadis dari yang kemarin yang dong lakukan itu. Jadi kita tidak baik-baik saja. Tidak besok bisa jadi besok ke depan, lusa ke depan itu nanti kita nggak akan jadi, bisa jadi kita yang akan jadi korban. Jadi sebelum kita jadi korban, kita sendiri jadi korban atau keluarga jadi korban, tetangga jadi korban, kita besok ketemu di DPR Papua tanggal 2 untuk segera persoalan ini selesai dengan tuntutan yang pasti. Hak menentukan nasib sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih kawan Ipus. Jadi untuk rakyat Papua ingat tanggal 2 besok khusus Kota Jayapura akan demonstrasi. Jadi itu sekaligus tadi imbauan juga dari kawan Filipus sebagai penanggung jawab aksi besok di Jayapura tanggal 2 April 2024. Silakan kawan Jeff terakhir closing statement. Iya, kalau dari saya ini, saya mau sampaikan apa pesan buat seluruh rakyat Papua bahwa 6 provinsi ini sudah menjadi ancaman yang sangat serius. Ditambah lagi dengan berbagai macam kebijakan negara terkait dengan Omnibus Law yang berkaitan dengan perampasan tanah, lahan, diikuti lagi Undang-Undang Otsus, dan berbagai macam kekerasan aparat negara di Papua. Dan ini akan menjadi ancaman yang sangat serius. Dan ketika kita tahu bahwa ke depan Prabowo naik sebagai presiden, ini akan mengulangi sejarah yang sangat buruk bagi rakyat Papua. Dan tentunya kekerasan ini akan terus meningkat lebih dahsyat. Untuk hadapi situasi ini, saya kira sangat penting sekali bahwa seluruh kawan-kawan gerakan perjuangan yang ada di Papua dan juga rakyat Papua, kita tidak harus tinggal diam. Konsolidasi, aksi, baca, diskusi adalah pekerjaan-pekerjaan penting yang harus dilakukan setiap hari. Karena tidak ada yang lebih penting daripada penghancuran terhadap kapitalisme, tidak ada pekerjaan yang lebih penting daripada penghapusan terhadap kolonialisme, tidak ada pekerjaan lebih penting daripada perlawanan terhadap militerisme. Karena mereka adalah satu kesatuan yang nanti akan menghancurkan kita. Dan sudah saatnya rakyat Papua harus bangkit untuk mengakhiri penindasan di Papua. Saya kira begitu. Oke, terima kasih kawan Jeffrey. Kita berdiskusi sudah 1,5 jam ya, kayaknya sekarang sudah jam 8 lewat 8 menit nih. Kita berdiskusi sampai di sini saja. Terakhir dari saya Michael Kudiai, pemimpin media Lau Papua, media Papua Merdeka, media pergerakan rakyat Papua. Nah, terima kasih juga untuk para pemirsa di mana saja kamu berada sudah nonton, sudah ikuti kita berdiskusi malam hari ini.
Jadi terakhir, jangan lupa kawan-kawan semua gerakan Papua semua menulis untuk lau-lau, ikuti tulisan-tulisan di lau-lau, menulis untuk lau-lau, kontribusi segala macam. Supaya kita sama-sama memajukan orang Papua, memajukan gerakan rakyat Papua. Sekian dari saya, terima kasih, selamat malam untuk empat narasumber. Terima kasih Yuk. banyak, dadah. Dadah. Ingat